Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Anak-anak, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Yuk kita baca teks berikut. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang, dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Oke anak-anak, coba kita jawab pertanyaan berikut. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Nah, apa jawabannya nak? Jenis usaha apa yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Yaitu pengrajin rangkaian bunga kering ya. Nah, nanti kalian isi di sini ya. Pengrajin bunga kering ya. Oke ya, Nak. Kemudian nomor 2, apa bahan yang digunakan ya? Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Apa bahannya, Nak? Bunga kering. Oke. Nomor 3, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Apa manfaatnya? Dapat meningkatkan ekonomi ya. Kemudian membuat lingkungan menjadi bersih, ya kan? Ya, bersih dari sampah bunga kering, ya enggak? Ekonomi masyarakat juga meningkat. Oke. Nomor 4, perhatikan. Apa yang dapat perhatikan apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Itu apa, Nak? Kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu. Ya. Jadi sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata oleh Bu Made menjadi sesuatu yang berguna, ya. Dengan kreativitasnya mencapai kesuksesan. Oke, lanjut. Anak-anak, diberlakukannya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara
sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Ya, berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Nomor 1, perhatikan nak, apa manfaat yang kamu ketahui tentang MEA? Ya, apa nak? MEA, yaitu singkatan tadi apa? Masyarakat Ekonomi ASEAN, ya, yang merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN, ya. Oke, nomor 2, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Apa nak yang perlu dilakukan? Ya, yang perlu diperhatikan tuh, yaitu pelaku usaha harus meningkatkan apa? Kualitas barang agar layak bersaing dengan barang dari asing, ya. Oke, nomor 3-nya. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Apa jawabannya, sayang? Ya, yaitu harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, ya. Nah, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan, nak? Mulai saat ini, agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan, mampu ikut berpartisipasi di MEA. Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan rajin, ya, agar menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA, ya. Oke, lanjut nomor 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Apa nak? Ya, jadi manfaatnya seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah. Kemudian apa lagi manfaatnya? Dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, ya kan? Apalagi nak? Dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara, ya. Oke. Anak-anak, pada pertemuan berikutnya kamu akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait. Berlatihlah melakukan debat. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Coba perhatikan cenderamata dari magnet, ya. Cakep-cakep ya. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis
atau benda non-magnetis? Apa nak kira-kira jawabannya? Iya, termasuk benda magnetis ya, pintu kulkas itu. Kenapa? Karena memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup ya. Oke, lanjut. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cendera mata yang tadi nak? Di mana? Biasanya di apa sih? Di besi ya, penggaris besi itu. Bisa ditempelkan tuh. Kemudian di knalpot juga bisa. Di gagang pintu ya. Di seng bisa juga ya. Oke, anak-anak. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang maksud dengan medan magnet? Ayo kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Percobaan medan magnet. Perhatikan nak. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Jadi medan magnet itu daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Kalian tulis tujuan percobaannya apa? Mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahannya apa saja? Ada magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, ada kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaannya, perhatikan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton yang berukuran A4 ya. Kemudian taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Kemudian ketuklah kertas karton secara perlahan. Nah, yang keempatnya gerakan magnet di seputar kertas. Dan yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Nah, kalian tulis laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, ya. Jadi laporan percobaan medan magnet, tujuan percobaan kalian tulis nanti di situ ya. Kemudian alat dan bahannya tadi sudah disebutkan, kalian tulis. Ya nak ya, diisi ya. Lanjut, langkah-langkah percobaannya ditulis juga, hasil percobaannya seperti apa dan kesimpulan ya. Kalian isi semuanya. Ya nak ya. Oke. Anak-anak, perdagangan di pasar bebas ya akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh formulir pengiriman barang ya. Perhatikan nak. Oke, sudah diperhatikan? Nah, data penerima di situ. Perhatikan. Ada apa saja, lihat. Ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, dan sebagainya sampai telepon ya. Kemudian data pengirim. Perhatikan harus diisi apa. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Sebelah kanannya tanda tangan petugas ya. Nah, berdasarkan teks formulir tersebut, jawab pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Apa tadi nak? Iya, ada data penerima, ya kan? Ada tanggal pengiriman, ada tanda tangan pengirim, ya enggak? Oke. Nah, kemudian mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kenapa nak? Untuk mempermudah kurir ya. Jadi barangnya cepat nyampe. Nah, lanjut coba. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Apa yang terjadinya? Kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima, ya kan? Itu akibatnya ya. Yang terjadi seperti itu. Perhatikan lagi, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon, ya, nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut. Kenapa nak? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lainnya, ya. Oke, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda.
Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silakan diisi tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.